Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah karena telah memberikan kita rahmat, kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas kita ini dan mempresentasikan hasil kerja. Adapun topik yang akan saya bahas pada hari ini ialah tentang Adapun judul yang akan saya presentasikan pada hari ini ialah peranan perbankan syariah dalam meningkatkan kewirausahaan bagi pengusaha mikro di Aceh Barat Daya. Baiklah, yang pertama itu adalah pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dipraktekkan berdasarkan prinsip syariah atau prinsip Islam, baik yang menyangkut tentang bank syariah maupun unit usaha syariah. Prinsip ini didasari oleh larangan agama Islam untuk menerapkan atau memungut riba, yang sering kita sebut dengan bunga bank, serta larangan-larangan investasi untuk usaha-usaha yang haram. Contohnya seperti untuk tempat-tempat maksiat atau produksi minuman haram. Karena fungsi utama perbankan yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam menyalurkan dana serta untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat. Jadi, di dalam perbankan syariah, dana yang dihimpun dan disalurkan harus berdasarkan syariat Islam, baik itu kegiatan, cara, dan prosesnya juga, supaya usaha yang dibangun dengan modal dari pemerintah tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan, dikutip oleh Octavia tahun 2014. Berhubungan dengan fungsi perbankan yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta memperlancar transaksi perdagangan, usaha mikro kecil menengah atau UKM yang merupakan salah satu kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. UKM saat ini berkembang sangat pesat sehingga perbankan syariah memiliki peluang untuk menumbuhkan perekonomian di suatu daerah. Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dana Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil tanpa bunga. Dalam hal ini, bank syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal bagi pengusaha kecil. Upaya bank syariah dalam memberikan pinjaman tidak hanya untuk masyarakat yang kelebihan uang saja, tetapi juga bertujuan untuk memberikan modal kepada masyarakat miskin guna untuk mengembangkan usahanya. Target masyarakat kurang mampu yang memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya inilah yang diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif perbankan syariah dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam masyarakat kecil itu sendiri. Salah satu perkembangan yang dapat dirasakan oleh pengusaha yang meminjamkan modal kepada bank syariah yaitu, misalnya nih, seseorang yang dulunya hanya mempunyai beberapa alat untuk menjalankan usahanya. Dengan ia melakukan pendanaan dengan meminjamkan modal kepada bank syariah, otomatis perputaran usahanya akan menjadi semakin meningkat. Dengan berjalannya waktu, ia dapat menambahkan alat dan membeli alat-alat baru. Jika alatnya semakin banyak, otomatis produksi usaha semakin maksimal, dan pendapatan atau keuntungannya akan semakin bertambah. Selain itu, hal yang dirasakan pengusaha melakukan pembiayaan dengan bank syariah adalah terbebas dari rentenir, yang pertama. Kemudian, melepaskan ketergantungan pada rentenir bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Masyarakat masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka bank syariah harus mampu melayani masyarakat lebih baik dalam menyediakan dana. Dikutip oleh Octavia tahun 2014. Hal inilah tentu yang diharapkan oleh bank syariah yang membiayai atau memberikan peminjaman kepada nasabah yang akan mengembangkan produksi usaha kecilnya atau UKM. Yaitu semakin berkembangnya usaha atau produksi tersebut, tetapi tetap bank syariah juga menginginkan adanya keberkahan dalam produksi tersebut.
Inilah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Jadi usaha yang dikembangkan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan modal, tetapi juga memperoleh keberkahan di dalamnya. Kemudian pada poin B, adapun rumusan masalahnya yang pertama di sini adapun rumusan masalah pada skripsi ini, pada laporan proposal ini, saya mengambil 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana keadaan UMKM sebelum melakukan pembiayaan dengan bank syariah. Yang kedua, bagaimana keadaan UMKM sesudah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Jadi yang pertama itu ialah sebelum melakukan pembiayaan atau sebelum mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, dan yang kedua ini setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah itu sendiri. Dan yang ketiga ialah apakah sisi keberkahan yang didapatkan dari UMKM yang menjadikan UMKM itu semakin berkembang. Kemudian adapun tujuan dari kajian ini ialah yang pertama, untuk mengetahui keadaan UMKM sebelum melakukan pembiayaan dengan bank syariah. Poin kedua, untuk mengetahui keadaan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dengan bank syariah. Jadi pada poin pertama, itu sebelum melakukan pembiayaan dengan bank syariah, dan poin kedua setelah mendapatkan pembiayaan dengan bank syariah. Poin ketiga ialah agar mengetahui sisi keberkahan yang didapatkan dari UMKM yang menjadikan UMKM tersebut berkembang. Kemudian ada manfaat dari kajian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua. Manfaat yang diperoleh antara lain ada 2. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu yang pertama dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ialah menambah sumber pengetahuan mengenai peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Manfaat teoritis yang kedua, sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang. Manfaat praktis. Poin pertama, sebagai literatur serta referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan yang serupa. Poin yang kedua, sumber referensi dan saran pemikiran bagi masyarakat dalam menunjang penelitian. Selanjutnya, yang akan bermanfaat bagi perbandingan peneliti lain. Pada poin ini ada sistematika penulisan, yaitu untuk lebih memudahkan penulis dan penyusunan serta pemahaman tentang skripsi ini agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan setting yang telah penulis tentukan sebelumnya. Maka terlebih dahulu ditentukan susunan dan sistematik penulisan, yaitu yang pertama ada cover, latar belakang, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat atau signifikan kajian, sistematika penulisan, landasan teori, penelitian terkait, kerangka berpikir, pengembangan hipotesis, jenis penelitian, data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasional variabel, dan yang terakhir analisis data. Selanjutnya adalah landasan teori. Dari landasan teori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada peranan, yang kedua ada bank syariah, dan yang ketiga ada UMKM. Baiklah, yaitu yang pertama peranan. Secara etimologi, peranan diartikan sebagai sesuatu yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu atau peristiwa. Sedangkan secara terminologi, peranan diartikan sebagai aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak atau kewajiban, maka ia menjalankan perannya. Suatu peran dapat dipelajari individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran tertentu dalam sistem sosial. Peran tersebut sebagai murid diharapkan mempunyai perilaku sebagai berikut: menghadiri pelajaran di kelas, mengikuti ujian, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada poin kedua, yaitu bank syariah. Yang pertama di sini ada pengertian bank syariah.
Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya dilakukan oleh bank syariah seperti Bank Muamalah Indonesia dan BPR syariah lainnya. Pada masa ini, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank umum pun dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun beberapa definisi bank syariah yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. Menurut Muhammad, bank syariah merupakan bank beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya itu disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Yang kedua adalah landasan hukum bank syariah. Di sini yang pertama adalah landasan hukum Islam, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sistem perbankan syariah mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1992 dengan menggulirkannya UU Nomor 7 Tahun 1992 yang memungkinkan bank menjalankan operasional bisnis dengan sistem bagi hasil. Pada tahun yang sama, lahir bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalah Indonesia atau yang kita sebut BMI. Pada tahun 1998, lahir pula Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian ada karakteristik bank syariah. Adapun karakteristik dari bank syariah itu sebagai berikut. Yang pertama ialah berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan. Yang ketiga, beroperasi di atas dasar bagi hasil. Yang keempat, kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa. Yang kelima, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan. Yang keenam, azas utama yaitu kemitraan, keadilan, dan transparan dan universal. Selanjutnya, tidak membedakan secara tegas sektor moneter ataupun sektor real yang dapat melakukan transaksi dua sektor real. Yang terakhir ialah menghindari maisir, gharar, dan juga yaitu riba. Selanjutnya ialah fungsi dan peran bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah diantaranya sebagai berikut, sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan, mudharabah ataupun giro, wadiah, serta menyalurkan kepada sektor real yang membutuhkan. Yang kedua, sebagai tempat investasi bagi dunia usaha. Yang ketiga, menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Selanjutnya ada memberikan jasa sosial seperti peminjaman kebijakan. Kemudian ada tujuan bank syariah. Tujuan bank syariah ialah upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya atau yang sering kita sebut dengan profit maximization adalah tujuan yang bisa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara, dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Baik syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktivitas tersebut tidak dilarang dalam Islam.
Kemudian perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan dan perbedaan, terutama dari sisi penerimaan uang. Salah satu pembedanya ialah bank syariah mendeskripsikan visi dan misinya secara detail pada setiap banknya, sedangkan bank konvensional tidak. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Bank syariah menggunakan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi lingkup dari perbankan syariah, sedangkan bank konvensional tidak. Kemudian kita masuk ke dalam poin ketiga, yaitu UMKM atau usaha kecil. Pengertiannya sendiri ialah berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing orang yang mendefinisikan. Ada yang melihat dari modal usaha, penjualan, dan bahkan jumlah tenaga yang dimiliki, tetapi pada prinsipnya adalah sama. Muhammad Tohar mendefinisikan UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Kemudian ada landasan hukumnya, yaitu ada dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Kemudian juga ada beberapa seperti UMKM RI Nomor 10 garing PEM garing M titik KUKM garing 6 garing 2006 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah. Kemudian adanya kriteria usaha kecil. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia kepada semua bank umum di Indonesia nomor 3 garing 9 garing BKR tanggal 17 Mei 2001, usaha kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, milik warga negara Indonesia. Yang keempat, usaha yang berdiri sendiri, bahkan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah ataupun usaha besar. Yang kelima adalah berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Yang terakhir ialah jenis-jenis UMKM. Saat ini banyak ragam jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia, tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam 4 kelompok. Di antaranya, yang pertama ialah usaha perdagangan, yang kedua usaha pertanian, yang ketiga usaha industri, dan yang keempat usaha jasa. Kemudian ada penelitian yang terkait. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Penulisan menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif karena yang pertama ialah penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering kita sebut UMKM pada masa COVID-19. Yang kedua, peneliti mengambil data dengan cara observasi, wawancara, dan studi kasus. Kemudian ada kerangka berpikir. Menurut Kunchorot pada 2013 halaman 52, kerangka pemikiran menggambarkan sebuah jaringan hubungan antar variabel yang secara logis diterangkan atau dikembangkan dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui metode wawancara dan metode dokumentasi. Menurut Kunchorot tahun 2013, kerangka pemikiran di sini ialah peranan bank umum syariah kemudian dibagi lagi menjadi pembiayaan berbasis jual beli dan bagi hasil. Kemudian dari peranan bank umum syariah ini juga dibagi menjadi pembiayaan mikro. Dari pembiayaan berbasis jual beli dan bagi hasil dibagi lagi menjadi 2, yaitu mudharabah dan musyarakah. Sedangkan dari pembiayaan mikro yaitu murabahah.
Adapun jenis penelitian di sini ialah yang digunakan tentang penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan sasaran penelitiannya masyarakat, baik masyarakat secara umum seperti pegawai negeri sipil atau yang sering kita sebut PNS, siswa ataupun mahasiswa, petani, pedagang, dan sebagainya, maupun masyarakat yang khusus, yaitu hanya satu kelompok masyarakat yang menjadikan sasaran penelitian. Penelitian lapangan ini dilakukan di Kecamatan Bang Pidi. Penelitian ini dilakukan karena pembiayaan setiap tahunnya mengalami kenaikan dan peneliti ingin mengetahui apakah adanya bank ini berpengaruh terhadap UMKM di sana ataupun tidak. Untuk teknik pengumpulan data saya memilih dua, yaitu teknik wawancara atau interview dan teknik dokumentasi. Pada teknik wawancara, saya mempertemukan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Peneliti menggunakan metode wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan peneliti ini, maka peneliti mencari informasi kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung. Wawancara dilakukan kepada 11 orang, di antaranya 10 orang nasabah dan 1 orang pimpinan cabang pembantu. Beberapa pihak yang diwawancarai yaitu Ibu Salma sebagai nasabah bank, selanjutnya Ibu Haryati juga sebagai nasabah bank, guna memperoleh informasi tentang peran bank syariah dalam meningkatkan usaha mikro dan menengah. Yang kedua ialah teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yaitu dengan menggunakan dokumen-dokumen tertulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang diperlukan dalam pengumpulan data adalah dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan peran bank syariah dalam meningkatkan usaha mikro menengah. Untuk analisis datanya, analisis data yang saya peroleh adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Peneliti ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu pada Bogdan dan Biklan pada tahun dikutip pada Bogdan dan Biklan yang dikutip pada tahun 1982, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan dapat diceritakan pada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode berpikir induktif. Berpikir induktif peneliti dapat melihat peran bank syariah dalam meningkatkan usaha mikro. Hal ini dapat diketahui setelah peneliti mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dari buku-buku yang telah dan juga dokumen lain. Kemudian itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.